Karantina wilayah yang diberlakukan di Nepal membuat sejumlah wisatawan tertahan tidak bisa pulang ke negara asalnya termasuk wisatawan asal Indonesia. Dan untuk mengetahui kondisi terkini seperti apa, melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan salah satunya yakni Mas Adi Murdani, salah seorang warga negara Indonesia yang tertahan akibat lockdown di Nepal. Selamat siang Mas Adi. Halo, selamat siang. Baik, Mas Adi bisa ceritakan kondisi terkini Anda setelah dari 24 Maret kemarin Anda tidak bisa kemana-mana bahkan sempat mengalami kejar-kejaran begitu ya, kucing-kucingan dengan petugas setempat untuk bisa membeli bahan makanan. Bisa diceritakan kondisinya Mas Adi? Iya betul, Mbak. Jadi ini semenjak ada kasus baru di sini yang meninggal 2 orang, kondisi Nepal sekarang lebih diperketat lagi. Untuk membeli bahan makanan itu hanya ada di pagi hari jam 5 sampai dengan jam 8 pagi. Selebihnya tidak diperbolehkan, semua toko tutup dan banyak portal, beberapa wilayah di portal di sini. Jadi kami kalau mau membeli makanan itu hanya bisa di pagi hari dan itu pun harus jelas. Jadi kalau tidak jelas tujuannya mau apa itu harus berurusan dengan polisi di jalan. Oke, Mas Adi, hal ini terjadi karena Anda tidak berhasil untuk pulang ke tanah air. Apakah Anda sudah melakukan kontak dengan pihak KBRI untuk repatriasi? Ya, saya dan teman-teman yang terjebak di Nepal sudah berkoordinasi dengan pihak KBRI dan dari KBRI mereka berjanji mengupayakan yang terbaik untuk kami termasuk repatriasi. Sampai saat ini update-nya seperti apa Mas Adi kalau dari pihak KBRI sendiri? Dari untuk jadwal repatriasi yang pasti masih belum ada. Pagi tadi saya mendengar kabar dari KBRI bahwa pemerintah Malaysia akan melakukan repatriasi dari Dhaka, dari Bangladesh. Jadi kami kalau mau ikut repatriasi tersebut harus terbang ke Bangladesh, harus charter pesawat pribadi. Kurang lebih biayanya 1.000 US dollar dari Kathmandu ke Bangladesh di luar dari biaya repatriasi dari Bangladesh ke Jakarta. Jadi sementara masih berkoordinasi dengan teman-teman apakah mereka bersedia dengan biaya itu atau tidak. Oke, saat ini teman-teman pendaki berarti ya Mas Adi ya? Yang bersama dengan Mas Adi ini yang berada di Tamel? Iya betul. Saya sendiri ada 2 orang, saya dan 1 orang teman saya Pak Teti, dan beberapa orang lainnya tersebar di Tamel dan dekat bandara juga ada di Pokhara mereka. Oke, jadi kurang lebih ada 20 orang saya tahu. Kurang lebih 20 orang. Terkait dengan 1.000 US dollar untuk penerbangan ke Bangladesh ini, apakah sudah menyetujui atau juga ada bentuk bantuan dari pihak KBRI untuk membantu pembiayaan pesawat ini, Mas Adi? Selama ini kami masih, saya dan teman-teman yang di sini kita masih mencoba mendata siapa yang bersedia ikut. Sedangkan dari KBRI sendiri mereka hanya memfasilitasi untuk charter, untuk bantuan biaya tidak ada sama sekali. Jadi murni dari kami untuk biaya, mereka hanya memfasilitasi untuk charternya saja. Oke, Mas Adi, selama hampir kurang lebih 2 bulan ini bagaimana Mas Adi dan rekan-rekan bertahan hidup begitu? Karena saya tahu mungkin Mas Adi mempersiapkan biaya untuk pendakian ke Himalaya. Lalu itu bukan biaya yang murah begitu. Lalu sekarang harus 2 bulan bertahan di sana untuk waktu yang cukup lama dan bagaimana bisa survive Mas Adi? Jadi di sini saya dapat penginapan, dapat diskon dari penginapan dan dari penginapan sendiri mereka memberikan kebijakan kepada kami untuk membantu makan. Jadi selain dapat diskon dari penginapan, mereka juga menyediakan makan untuk kami. Sambil sesekali kami juga membantu mereka di logistik biar sama-sama enak. Tetapi untuk bulan Ramadan ini kami hanya dapat makan malam saja untuk sahur dan buka puasa. Itu tetap harus cari sendiri keluar. Dan harus di jam-jam tertentu untuk bisa membeli logistik di sini. Oke,
Untuk persediaan biaya sendiri Mas Adi, apakah masih ada biaya yang dimiliki begitu di kantong Mas Adi sendiri untuk persiapan beberapa hari ke depan Mas Adi kira-kira? Apakah sudah mulai menipis atau sudah ada bantuan misal dari KBRI untuk sebagai pasokan untuk makan sehari-hari? Untuk biaya masih dari dalam kantong pribadi, dari sisa uang simpanan yang ada, tapi itu sangat kami irit sekali, mengingat kami harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli tiket buat repatriasi. Dari KBRI sendiri, bantuan hanya ada satu kali pada saat hari ke-30 lockdown, itu berupa uang tunai sekitar Rp5.000 atau sekitar 650 sampai 750.000 yang kami belikan untuk logistik. Oke, baik. Mas Adi, di tempat Mas Adi menginap sekarang, apakah ada wisatawan dari negara lain juga dan seperti apa kondisi mereka saat ini, Mas Adi? Pada saat awal lockdown di sini ada dari Jepang, Prancis, dari Jepang, Jerman sama Kanada, tapi mereka semua sudah pulang karena dievakuasi oleh pemerintahnya. Yang tersisa cuma dari Prancis sama warga negara Amerika, tapi status mereka di sini adalah mahasiswa dan pekerja sosial, jadi mereka tidak ada rencana untuk pulang ke negaranya. Oke, baik. Mas Adi, yang terakhir Mas Adi, ini kebetulan kita juga setelah ini akan langsung bergabung dengan pihak KBRI. Apakah ada yang ingin disampaikan terkait dengan keinginan Mas Adi dan rekan untuk segera pulang ke tanah air? Jadi kepada yang terhormat Ibu Duta Besar Indonesia untuk Nepal dan Bangladesh, kami berharap semoga ada solusi dan alternatif yang lebih meringankan kami untuk bisa melakukan repatriasi kembali ke tanah air, karena kemungkinan dengan biaya tambahan sebanyak $1.000 charter pesawat, tidak semua teman-teman itu menyanggupinya. Oke, baik Mas Adi, semangat, semoga bisa tetap bertahan sampai proses repatriasi ini bisa dipercepat agar Anda bisa kembali bertemu dengan sanak keluarga di Indonesia. Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Dan selanjutnya melalui sambungan Skype, kita sudah bergabung bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Bangladesh merangkap Nepal, Ibu Rina Sumarno di Dhaka, Bangladesh. Selamat siang Ibu Rina. Selamat siang, Hanum. Baik, Ibu Rina, kita baru saja tersambung dengan Mas Adi, salah satu WNI yang tidak beruntung dan masih dalam suasana lockdown di Nepal. Dari pihak KBRI sendiri, apa yang sudah dilakukan untuk membantu Mas Adi dan juga rekan-rekan lainnya yang masih terjebak di sana, Bu? Terima kasih, Hanum. Di Nepal ada, dalam catatan kami, terdapat 19 orang yang masih belum bisa kembali ke Indonesia. Saat ini kami terus memantau keadaan mereka, kondisi kesehatan mereka, dan juga terus mengupayakan upaya-upaya repatriasi kembali ke Indonesia. Seperti yang tadi Pak Adi Murdani sudah sampaikan, itu benar. Kami juga sudah berusaha untuk mengupayakan repatriasi, namun biayanya sangat tinggi. Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia tidak bisa saat ini melakukan evakuasi karena terdapat berbagai persyaratan untuk pemerintah Indonesia dapat melakukan evakuasi, yang artinya adalah semuanya dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Yang dilakukan adalah kita memfasilitasi kepulangan masyarakat Indonesia dari luar negeri, termasuk dalam hal KBRI Dhaka adalah memfasilitasi kepulangan masyarakat Indonesia yang tertunda perjalanannya di Bangladesh ke Indonesia atas biaya mereka sendiri, dan juga mengupayakan kepulangan masyarakat Indonesia yang masih tertunda perjalanannya di Nepal. Namun ada kendala-kendala memang untuk yang Nepal, karena Nepal ini negara yang cukup jauh, terpencil, negaranya cukup tinggi. Untuk penerbangan, tidak semua penerbangan bisa
mendarat di Kathmandu. Kami sudah jajaki kalau penerbangan dari Indonesia untuk mengambil teman-teman yang ada di Kathmandu, namun sejauh ini belum ada maskapai Indonesia yang memiliki keahlian untuk menerbangkan pesawat ke Nepal. Termasuk yang tadi Pak Adi Murjani sampaikan adalah kita mengupayakan menyewa pesawat khusus dari Nepal ke Dhaka di Bangladesh untuk mengikut sertakan teman-teman WNI yang ada di Nepal mengikuti repatriasi dari Dhaka. Namun biayanya sangat tinggi karena sifatnya adalah menyewa pesawat charter khusus, pesawat kecil, walaupun pesawat kecil biayanya cukup tinggi kalau dibagi dari sekitar 20 atau 19 orang saat ini. Tadi ada biayanya sekitar $1.000 per orang yang tidak semuanya juga mampu mengeluarkan uang sebesar itu. Belum lagi biaya untuk dari Dhaka ke Indonesia. Hal-hal lain juga banyak kami upayakan atau kami jajaki termasuk mengikut sertakan warga negara Indonesia ke dalam repatriasi yang dilakukan oleh negara-negara lain. Seperti dari Jepang, Malaysia, Thailand, India, atau Vietnam. Tapi memang masih terdapat berbagai kendala, utamanya karena negara-negara tersebut mengupayakan warga negara yang sendirinya dahulu, dan juga ada kendala untuk negara-negara tersebut menerima warga negara asing untuk transit di negaranya. Mungkin sementara sampai situ, Mbak Hanum. Ibu Rina, saya sempat membaca informasi bahwa 11 Mei lalu dari Bangladesh ini, dari Dhaka sempat ada proses repatriasi untuk 196 warga negara Indonesia yang ada di sana. Kondisi dari WNI lain yang masih berada di sana seperti apa, Ibu? Apakah mereka juga menginginkan proses repatriasi atau untuk yang menetap di sana, bagaimana kondisi WNI di Bangladesh khususnya? Di Bangladesh sendiri secara keseluruhan terdapat 580 orang Indonesia, termasuk kami yang ada di KBRI. Dan sebelum repatriasi tanggal 11 Mei yang lalu, ada sekitar 215 orang Indonesia yang ingin direpatriasi. Dan ketika repatriasi dapat dilaksanakan pada 11 Mei, ada 196 orang yang memutuskan untuk ikut saat itu, yang lainnya menunda karena masih ada urusan yang belum selesai. Dari sejak tanggal 11 Mei tersebut, kami juga sudah melakukan fasilitasi repatriasi terhadap 22 orang WNI lainnya yang mengikut sertakan dengan perusahaan penerbangan Malaysia yang diupayakan oleh Kedutaan Besar Malaysia. Nah, setiap saatnya bahkan sampai hari ini pun kami masih menerima informasi akan adanya warga negara Indonesia yang telah selesai kontrak kerjanya, yang telah selesai urusannya di Bangladesh dan menunggu repatriasi berikutnya. Mudah-mudahan akan ada lagi. Kalau di Bangladesh memang ketentuannya tidak begitu ketat, medannya juga tidak begitu sulit, dan banyak penerbangan yang terutama dari negara tetangga yang juga bisa menerima transit untuk warga negara asing, sehingga kami berupaya untuk mengikutkan warga negara Indonesia ke dalam repatriasi yang penerbangannya diupayakan oleh Kedutaan Besar negara lainnya di Bangladesh. Oke. Negara tetangga. Baik, Ibu Rina, bantuan menjadi sangat penting di sini dengan kondisi yang sekarang menimpa Nepal, lalu juga Bangladesh yang tadi Bu Rina sebutkan kurang lebih ada 580 WNI termasuk yang berada di KBRI. Distribusinya seperti apa, Ibu? Khususnya tadi untuk yang Nepal, Mas Adi bilang hanya satu kali mendapatkan bantuan dari pihak KBRI, itu pun tidak lebih dari sekitar Rp700.000 begitu. Iya, gini. Di Nepal kami tidak bisa langsung datang ke sana saat ini. Tapi kalau di Nepal, Republik Indonesia memiliki konsul kehormatan di Kathmandu yang sangat membantu upaya-upaya
KBRI dalam melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di sana. Jadi melalui mereka kami juga sudah memberikan bantuan bagaimana yang tadi Pak Adi sampaikan, bukan hanya kepada warga negara Indonesia yang belum bisa pulang, tetapi juga kepada warga negara Indonesia yang lainnya. Untuk diketahui di Nepal sendiri terdapat 102 warga negara Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah. Nah, sama juga dengan di Bangladesh, kendalanya itu kadang-kadang dan utamanya adalah karena wilayah yang sangat tersebar, bukan hanya mereka berada di ibu kota yang menyulitkan distribusi bantuan. Terkait di Nepal, kami mendapatkan bantuan penuh dari kantor Konsul Kehormatan Indonesia. Kami juga selain membantu keuangan, kami juga membantu membiayai akomodasi beberapa WNI yang memerlukan. Dalam hal ini siapapun termasuk Pak Adi jika memerlukan tentunya KBRI akan siap membantu melalui kantor Konsul Kehormatan atau secara langsung. Selain kami juga melakukan tatap muka dengan teman-teman di Nepal, warga negara Indonesia semua, kami juga memiliki WhatsApp group yang setiap saat teman-teman bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya, segera akan kami bantu. Nah, begitu pula di Bangladesh. Di Bangladesh sendiri kami juga sudah memberikan lebih dari 580 paket bantuan kepada warga negara Indonesia yang membutuhkan. Namun kendalanya juga adalah lokasi WNI yang sangat jauh, yang sulit dicapai, bahkan yang ada harus dicapai dengan perahu yang sewanya jauh lebih mahal dari barang yang akan disampaikan. Kami bekerja sama dengan perusahaan juga untuk mendistribusikan bantuan, termasuk dengan kantor Konsul Kehormatan Indonesia yang berada di kota Chittagong di Bangladesh. Nah, keberadaan konsul kehormatan ini amat sangat membantu KBRI dalam mencapai dan memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang membutuhkan. Kalau di Bangladesh, kami memberikan juga secara khusus paket bantuan ya yang isinya itu terutama bahan makanan pokok karena sejak pandemi COVID ini terjadi merebak di Bangladesh juga menerapkan bukan hanya lockdown tapi juga shutdown sehingga kesulitan juga terjadi dalam mendapatkan bahan-bahan makanan pokok. Jadi utamanya bantuan KBRI adalah bahan makanan pokok dan alat-alat kebersihan atau alat-alat pelindung diri. Oke, Ibu Rina yang terakhir, apakah ada hotline ataupun nomor yang bisa dihubungi WNI yang ingin mengontak langsung pihak KBRI terkait dengan situasi ini? Silakan Ibu. Ada. KBRI memiliki beberapa saluran untuk dapat dihubungi. Ada Instagram KBRI, ada juga hotline KBRI. Kemudian ada juga Facebook dan nomor WhatsApp grup yang untuk warga negara Indonesia. Dan dari hotline itulah kami setiap hari masih mendapatkan informasi mengenai adanya WNI yang belum pernah melaporkan diri kepada KBRI yang membutuhkan bantuan, yang baru datang sebelum terjadi penguncian dan penundaan penerbangan, yang juga membutuhkan repatriasi. Oke, baik Ibu Rina. Untuk informasi selengkapnya mungkin nanti bisa dilihat di Instagram dari KBRI Dhaka begitu ya Bu ya. Nanti kita akan lihat bersama di sosial media. Baik, kalau begitu Ibu Rina menjadi harapan kita bersama semoga situasi ini segera selesai dan ada perkembangan lebih cepat untuk para warga negara Indonesia yang ingin segera direpatriasi ke tanah air. Terima kasih Bu Rina atas waktunya. Mohon doanya. Terima kasih banyak Pak.